Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Mungkin ini pertanyaan dari banyak orang gitu ya, yang kemudian bertanya-tanya selama 1,5 tahun ini mungkin banyak yang melakukan rapid test antibody, serologi, antigen, PCR dan lain sebagainya. Dan kemudian kan pernah tuh saya baca juga ada yang karena antigen atau apa akhirnya timbullah ini itu segala macam. Nah sebenarnya ini menjadi ada efeknya nggak sih kalau kemudian kita sering melakukan swab, apalagi kalau kantornya rutin ya sebulan bisa sekali atau 2 kali. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jenny SPTHTKLK, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Jenny, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya baik. Kabar baik ya Dr. Jenny ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin banyak ditanyakan sama orang-orang nih Dok. Ini kita juga penasaran seperti itu ya. Tapi sebelum kita membahas tentang ada nggak sih sebenarnya kalau kita keseringan swab itu efeknya, kita akan bahas terlebih dahulu. Mungkin bisa diupdate Dok, kondisi terkini pandemi di Indonesia ini seperti apa Dok? Oh ya, pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan kondisi perbaikan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, bulan Juli gitu. Di mana kita bisa melihat dari beberapa indikator, diantaranya kasus yang aktif, terus angka kesembuhan, positivity rate bulanan, serta angka kematian, di mana kasus aktif, angka kesembuhan, dan positivity rate kita menunjukkan perbaikan. Kasus aktifnya menurun, angka kesembuhannya meningkat, sementara positivity rate-nya juga menurun dibandingkan bulan Juli, yang dimana bulan Agustus itu adalah sebesar 18,38%, sementara di bulan Juli itu positivity rate-nya kita lumayan tinggi, 27,4%. Tapi yang kurang baiknya sedikit ini angka kematiannya sedikit meningkat dibanding bulan Juli. Bulan Agustus itu sebesar 35.394 kasus, sementara di bulan Juli sekitar 37.330 kasus. Oke, dengan kondisi yang tadi Dr. Jenny sebutkan kan memang ada perbaikan gitu ya Dok ya, di mana kita lihat positivity rate-nya juga menurun, kemudian tingkat kasus aktifnya juga menurun, tingkat kesembuhannya meningkat seperti itu. Nah, apa saja sih Dok yang akhirnya membuat kondisi ini menjadi jauh lebih baik seperti sekarang, yang harusnya pasti sangat kita syukuri ya Dok ya, apalagi kalau kita lihat bulan Juni Juli kemarin Dok, wah itu kita sebagai orang awam mungkin parno banget itu Dok gitu. Apa sih Dok yang akhirnya indikator apa saja yang membuat perbaikan ini menjadi jauh lebih baik gitu? Dari yang dikerjakan oleh pemerintah dengan adanya PPKM itu sangat membantu untuk mengontrol kasus sehingga kasus terjadi penurunan. Terus juga program vaksinasinya udah mulai ditingkatkan, dan yang tidak penting ini adalah usaha dari masyarakat untuk tetap melakukan 6M yang dulu kita kenal 3M, 5M, kemudian 6M, dan juga peningkatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Mungkin itu yang menyebabkan perbaikan dari penanganan COVID-19 di Indonesia. Oke, Dok, kalau ngomongin tentang 3T ya Dok ya, testing, tracing, dan treatment ini sebenarnya seberapa penting 3T ini dilakukan? Apakah kemudian kalau kita lihat kan selama ini mungkin kita pikirnya adalah 3T ini banyak dilakukan hanya di kota-kota besar dengan fasilitas yang menunjang. Sementara kalau untuk di daerah-daerah kan mungkin terkendala di fasilitas gitu atau di layanannya. Nah, seberapa penting sebenarnya akhirnya 3T ini harus terus dilakukan di masa pandemi ini, Dok? 3T sangat-sangat penting perannya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan adanya testing yang tinggi, maka kita akan bisa mengetahui kasus yang makin banyak, sehingga kita dapat melakukan penanganan yang lebih lanjut dan pasien mendapat treatment yang lebih baik. Sementara tracing juga sangat dibutuhkan. Jika ada satu kasus yang positif, maka kita harus melakukan semua orang yang kontak dengan kasus positif itu untuk mendapatkan kasus yang secara aktif. Oke, tapi gini Dok, apakah jumlah dilakukannya 3T ini akan berbanding lurus juga dengan jumlah kasus, Dok? Iya, sangat berbanding lurus, karena dengan peningkatan testing juga akan kita cepat dan
mengetahui kasus yang positif makin banyak. Oke. Tapi jika tidak dilakukan testing, ya kita tidak akan pernah tahu siapa yang positif dan tidak akan mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, sehingga dia akan menjadi sumber penularan di masyarakat. Oke, berarti Terutama pada pasien-pasien yang keluhannya yang ringan, yang mungkin tidak terlalu dia rasakan seperti batuk pilek biasa, sehingga dia menganggapnya ini ya is okay, flu biasa. Berarti memang penting ya dok ya untuk melakukan testing ini sendiri ya, karena menjadi bagian dari 3T tadi. Oke dok, ini kan kalau kita lihat ya dari awal pandemi, ini kan ada beberapa jenis tes swab dok, ya mulai dari rapid test antibody dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan nggak sih dok? Mungkin yang kita tahu awam itu aja, atau sebenarnya ada beberapa tes yang lain juga bisa dilakukan atau seperti apa ini dok? Sebenarnya tesnya itu pada dasarnya dari dulu juga masih tetap sama, gold standarnya tetap PCR. Cuma dari yang kita kenal itu pertama yang dari awal-awal itu kita menggunakan tes antigen, tes antibody, karena kesulitan untuk fasilitas yang melakukan pelayanan PCR. Nggak banyak yang punya alat-alat PCR, sehingga kita memakai keterbatasan itu yang membuat tes-tes yang antigen, antibody lebih banyak dipakai. Tetapi untuk saat ini untuk pemakaian tes antibody mungkin tidak terlalu relevan untuk kondisi saat ini karena sudah adanya vaksinasi. Dengan ada vaksinasi itu membuat seseorang akan terdapat antibody di dalam badannya jika dilakukan tes antibody. Makanya sekarang lebih ke arah penggunaan rapid antigen dan PCR. Tetap melakukan pada dasarnya prinsipnya sama sih. Oke, dok. Yang serologi itu ya antibody. Antibody juga ya dok ya? Ya. Oke, dok berarti ini aku juga pernah baca artikel atau orang pernah selentingan. Kalau orang penyintas ya, orang yang pernah terpapar COVID-19 ketika mereka melakukan rapid test antibody atau serologi, maka otomatis akan reaktif terus berarti ya dok ya? Iya, karena kan di badannya sudah terdapat antibody dari COVID-19, sehingga kalau dites dia akan positif. Nanti kita akan mendapatkan false yang positif. Oke. Tapi jadi tidak relevan untuk mendeteksi. Oke. Dok, tapi pertanyaannya kemudian apakah di luar fasilitas atau layanan ini ada perbedaan yang mengapa akhirnya terjadi pergeseran jenis tes dok? Apakah memang ada karena satu tujuan untuk goalnya atau sebenarnya kembali lagi tadi seperti dokter Jenny bilang mungkin karena dari sisi fasilitasnya saja dok atau gimana nih? Iya, jadi dari awalnya kan memang PCR itu adalah tes yang gold standar yang dipakaikan untuk mendiagnosa suatu COVID-19. Berhubung PCR di awal yang tidak terlalu banyak fasilitas yang punya, jadi kita menggunakan antigen walaupun dia tidak spesifik tapi sensitivitasnya lumayan tinggi sama antibody. Jadi dengan adanya kasus yang banyak seperti ini, di mana kita kemungkinan antibody setiap orang sudah ada, maka penggunaan tes antibody tidak digunakan lagi, kecuali untuk memeriksa adanya kadar antibody di dalam badan kita. Jadi kita tetap masih menggunakan antigen, di mana kasus yang banyak, antigen tetap dipakai untuk mendiagnosa COVID-19. Jadi di bulan Juni dan Juli kemarin yang kasus yang sangat tinggi, kita tidak lagi jika antigennya positif pada pasien yang bergejala, terus kita lakukan tes antigen dan positif, itu kita sudah anggap itu suatu COVID-19, tidak dikonfirmasi lagi dengan PCR karena jumlah yang sangat banyak, kesulitan juga untuk melakukan pemeriksaan dalam satu waktu yang begitu banyak. Tapi pada yang antigennya negatif, tetap kita lakukan pemeriksaan PCR karena pemeriksaan PCR yang paling atas dari seluruh pemeriksaan COVID-19. Jadi tetap kita mengacu pada
PCR. Oke, ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Dokter Jenny. Nanti kita setelah break mau bahas tentang, nah kalau akhirnya kita sering swab dok, mungkin di kantornya bisa sekali dalam 2 minggu atau Ya. sebulan sekali gitu ya. Sebenarnya ada efeknya nggak sih? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik yang mungkin menjadi pertanyaan dari banyak orang. Saya sering di swab nih Pak, saya sering di swab nih dok, ada efeknya nggak sih gitu. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Jenny SPTHT KLK, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher dari Rumah Sakit Sen Karolus Sumarekon Serpong. Dr. Jenny, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini tadi kan kalau di segmen sebelumnya kan kalau untuk kayak rapid test antibody atau serologi ini kan sama-sama kalau orang udah pernah akhirnya dites lagi akan reaktif seperti itu. Tapi kalau untuk yang antigen sama PCR dok, mungkin bisa dijelaskan ada perbedaan atau enggak sih? Kan tadi dokter sempat menyebut tuh kalau udah antigen positif ya udah nggak perlu PCR. Tapi kalau antigennya masih negatif mungkin kalau mau lebih meyakinkan bisa dengan PCR. Nah, kalau antigen dan PCR ini sebenarnya ada bedanya atau bedanya hanya di tingkat akurasinya dok atau gimana nih? Jadi perbedaan antara tes rapid antigen dan PCR itu perbedaannya adalah pada antigen itu tidak spesifik jadi dia, tapi tingkat untuk sensitivitasnya tinggi, terutama pada kasus yang di pandemi yang kasusnya tinggi melonjak seperti kemarin dengan adanya keluhan seperti demam, nyeri tenggorokan, penciuman berkurang, sensasi pengecapnya berkurang. Jika kita terdapat keluhan dan kita lakukan tes antigen itu positif, ya kita sudah menganggap itu satu kasus COVID-19. Untuk kasus yang kemarin yang sangat tinggi, kalau jika kita semuanya harus dilakukan pemeriksaan anti PCR itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Sementara antigen waktunya singkat, sekitar 15 menit kita sudah bisa mendapatkan hasil. Itu untuk mempercepat penanganan COVID-nya itu sendiri. Sementara dari segi sensitivitas PCR itu jauh lebih tinggi. Jadi jika pada antigen kita tidak didapatkan positif, sementara keluhannya seperti COVID mengarah ke arah COVID, kita akan melakukan tes penegakan yang lebih lanjut, yaitu adalah tes PCR. Jadi perbedaannya PCR punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding spesifititasnya lebih tinggi dibanding rapid antigen. Iya. Oke dok, ini kalau ngomongin antigen atau PCR kan sama-sama dicolok ya dok ya hidungnya gitu. Ya, nah sama-sama gitu, dicolok. sama-sama dicolok. Nah ini kan kalau mungkin kita sebagai orang yang awam kan taunya segala sesuatu yang di dalam hidung kita ini kan ada yang sensitif dok, maksudnya untuk bagian dalamnya sensitif. Yang selama seumur hidup kita mungkin selama ini kita nggak pernah itu namanya hidung dicolok-colok sampai dalam gitu ya dok ya. Nah akhirnya di masa pandemi ini bahkan mungkin ada banyak dari kita yang lebih dari sekali gitu, lebih dari 10 kali saya juga udah nggak kehitung lagi dok, udah berapa kali saya dicolok gitu kan. Nah pertanyaannya ketika kita ngomongin dicolok dengan benda asing masuk ke dalam hidung, ini sebenarnya ada efeknya nggak sih dok? Mungkin perlu diluruskan dulu ya. Mungkin ini bukan suatu proses mencolok ya, tetapi lebih tepatnya adalah kita memasukkan cotton swab-nya itu di arah ada jalurnya, ada lubang hidung yang bebas yang bisa kita lalui. Kalau kita mencolok kan artinya kita menyentuh sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi pada dasarnya kita adalah memasukkan cotton-nya itu di jalur napas kita. Jadi sebenarnya sangat tidak ada efek sama sekali sebenarnya dari proses swab itu. Tetapi ya makanya itu penting sekali untuk dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan menguasai
melakukan tes ini. Mhm. Kalau kita sembarang melakukan, kita tidak tahu strukturnya, kita tidak tahu pernah melakukan, ya itu mungkin akan melukai ya, akan melukai struktur hidung yang ada di hidung kita. Seperti ada di hidung itu normalnya ada konka, daging-daging yang kalau orang awam sebut itu ada daging. Dok, ini kok ada daging di hidung kita? Itu pada dasarnya yang sebelah sisi luar hidung kita kiri kanan itu ada daging yang mungkin akan tersentuh kalau kita melakukannya sendiri tanpa tenaga kesehatan yang melakukan, ya mungkin itu yang akan bisa melukai kita. Jadi pada dasarnya dia tidak ada efek samping dari pelakuan swab jika dilakukan secara baik dan benar. Oke. Berarti intinya kan kalau colok itu konotasinya menempel pada sesuatu di dinding hidung gitu ya dok ya. Nah kalau swab ini kan antigen atau PCR tidak gitu ya dok ya. Berarti dia posisinya tidak menyentuh dok? Dia menyentuh nasofaring yang ujung dari hidung. Jadi paling akhir dari situ. Nah, untuk mendapatkan lendir-lendir itu ya dok ya? Ya, lendir dari nasofaring. Jadi nasofaring itu adalah struktur yang paling belakang dari hidung. Ya, sekitar 7 cm ke belakang kita akan mendapatkan dinding yang mentok itu, yaitu nasofaring. Oke. Dok, kalau di struktur hidung sendiri, ya harusnya kosong ya, ruangan untuk bernapas kita ada. Oke. Tapi kan dok ada yang sering tuh dok, ada di sosial media saya sering menemukan ada beberapa orang yang bilang abis di swab dia berdarah gitu kan. Atau akhirnya bersin-bersin selama beberapa waktu. Nah itu gimana dok? Apakah prosedurnya yang tidak benar atau memang sebelumnya sudah ada masalah di hidungnya yang sensitif atau seperti apa sih dok? Iya, kalau yang tadi dicolok kok bersin-bersin, ya mungkin ya kalau pada pasien-pasien, ada pada orang tertentu yang menderita seperti rinitis alergi, dengan kita memasukkan kapas itu dia akan memicu reaksi alerginya muncul, jadi akan terlihat bersin-bersin. Jadi mungkin pada dasarnya dia punya basic, tetapi jika kita tidak punya basic alergi, paling kita hanya bersinnya sekali, 2 kali saat pengambilan. Selebihnya itu kita tidak akan terpicu lagi untuk bersin-bersin pasca dilakukannya swab. Nah, sementara pada yang jika kita melukai dinding-dindingnya, ya itu mungkin jadi ada bisa menyebabkan lecet, luka, dan berdarah, ya mungkin itu kalau kita tidak melakukan dengan benar atau di dalam hidungnya memang ada kelainan struktur hidung. Jadi normalnya kan ada penyekat hidung kiri dan kanan, di kanan kirinya ada daging kecil. Nah, jika pada kelainan hidung di mana sekat antara hidung kiri dan kanannya terdapat kelainan seperti adanya bengkok, sehingga mungkin itu yang tidak diketahui dan pas melakukan swab kita akan menyentuh bagian yang bengkok itu mungkin orangnya akan sakit, berdarah, mungkin itu. Jadi pada dasarnya kalau jika tidak ada kelainan di hidung, struktur hidungnya, melakukan swab itu sangat tidak bermasalah sih. Tidak menyebabkan efek samping yang berarti. Oke dok, sebelum kita lanjut Dokter Jenny, ini ada DM Instagram dari Pak Burhan. Dok, saya itu hidungnya suka mimisan. Oh, ini berarti mungkin punya riwayat mimisan kali ya dok ya dari kecil. Saya itu hidungnya suka mimisan, kebentur dikit aja bisa mimisan. Kalau mau tes kayak antigen gitu aman nggak ya? Saya sih belum pernah antigen. Oh, ini belum pernah nih, berarti mau coba tapi takut karena mungkin punya riwayat mimisan. Gimana nih dok? Kalau di ini historinya dia riwayatnya suka mimisan. Ya kemungkinan pada pasien-pasien yang suka mimisan, salah satu diantaranya adalah pasien itu punya riwayat yang seperti rinitis alergi, sehingga dia sering bersin, terus gatal, sehingga dia suka menggosok-gosok di bagian hidung, dan itu sendiri sudah menimbulkan lecet di selaput lendir septumnya, sehingga pada saat melakukan swab itu, jika dilakukan di tempat fasilitas kesehatan yang memang sudah diakui, mungkin itu relatif aman karena mereka sudah dilakukan pelatihan sehingga
mereka sudah kredibilitas untuk melakukan swab. Jadi menurut saya aman saja sih jika dilakukan swab. Jadi nggak usah takut untuk dilakukan swab, tapi mungkin pergilah ke pelayanan kesehatan yang memang yang sudah diakui untuk melakukan pemeriksaan antigen, antibody, antigen dan PCR itu. Oke, yang kredibel dan certified lah ya dok ya pokoknya ya. Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Burhan dan semoga sehat terus gitu ya. Dok, kita kembali lagi. Ini kan sekarang ya dok ya masalahnya adalah, kalau tadi kan dokter, kalau dilakukan oleh profesional nggak mungkin gitu. Tapi kan sekarang dok ya, mau nggak mau kita harus akui di marketplace banyak banget orang jualan alat untuk antigen ini dok. Nah akhirnya banyak beli dan akhirnya main sendiri gitu untuk masukin ke dalam. Ini dokter jadi melihat ini seperti apa, bahaya atau enggak ini? Kalau menurut saya sangat lumayan bahaya ya jika melakukan sendiri sementara tidak punya kemampuan untuk melakukan. Pertama, kemungkinan dia akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Kemungkinan dia akan mendapatkan hasil yang negatif sementara karena kemungkinan dia pengambilan sampelnya tidak tepat, tidak sampai ke nasofaring sehingga kemungkinan hasilnya juga akan negatif. Belum lagi nanti yang dijual marketplace yang tidak kita tahu atas standar Depkes nanti apakah itu palsu, kan kita sering juga mendengar yang berita yang rapid antigennya sendiri yang tidak diakui sehingga hasilnya tidak valid itu. Jadi belum lagi yang kesalahan melakukan swab sehingga terjadi perlukaan. Nah itu mungkin yang bahaya kalau melakukan swab sendiri menurut saya. Jadi ada perlukaan di sekitar hidung dan jika dilakukan terus-menerus ya artinya dia akan merangsang untuk terjadi luka sembuh dan itu akan menyebabkan problem di hidungnya nanti. Nah itu ya, jadi harus dilakukan oleh profesional gitu ya dok ya. Nah kalau akhirnya dilakukan dengan profesional pun sebenarnya ada frekuensi nggak sih dok? Maksudnya bolehnya cuma berapa kali dalam sebulan gitu, ada nggak dok? Atau selama dilakukan secara profesional dan aman sesuai SOP masih aman-aman aja atau gimana tuh dok? Iya, jadi kepentingan kita juga nggak mungkin kita lakukan tes paling sedikit ya jika kita memang melakukan untuk terutama untuk tenaga kesehatan ya kita kontaknya sering jadi anggapannya kita melakukan tes antigen itu kemarin kasus yang sangat tinggi kita memang dianjurkan untuk melakukan tracingnya itu seminggu sekali. Jadi jika kita ada berbeda dengan masyarakat umum ya. Jadi biasanya masyarakat umum biasanya untuk perkantoran biasanya mereka membutuhkan waktu 2 minggu sekali untuk dilakukan testing. Atau jika memang ada event besar yang memang harus kontak dan itu agak banyak itu biasanya dibutuhkan testing. Jadi menurut saya tidak serta-merta juga kita melakukan tes itu sesering mungkin kali ya. Jadi kalau jika kita nggak ada kontak, iya disesuaikan dengan kebutuhan ya ini. Kalau dilakukan dalam 2 minggu sekali, itu masih relatif aman saja sih. Sementara tadi kita kan sudah tahu tidak ada efek samping jika dilakukan dengan baik dan benar. Oke ya, selama itu dilakukan profesional dengan frekuensi yang pas dan dengan alat dan pasnya fasilitas yang mendukung, jangan takut gitu ya, tidak ada efek samping yang begitu berarti seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas biasanya kalau orang mau tes entah itu antigen atau PCR apa-apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya supaya hasilnya juga maksimal seperti itu. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Jenny SPTAT KLK, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher dari Rumah Sakit Sen Karolus Summarecon Serpong. Dr. Jenny, kita bahas tips ya. Ini kan banyak yang kemudian kita masih ada yang deg-degan nih kalau mau antigen gitu ya. Termasuk saya juga sebenarnya gitu. Kalau ngomongin tentang antigen, nah sebenarnya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya yang pertama adalah mempersiapkan mental juga penting nggak sih dok? Karena kan katanya kalau mentalnya ini duduk itu katanya kan bisa berpengaruh ke seluruh tubuh atau gimana tuh dok?
Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau jika ingin melakukan swab ya tenang, karena kalau kita nervous atau takut kadang kita belum lagi dikerjakan kita udah sudah Nolak. bikin mengalah. Itu mungkin yang perlu harus diketahui adalah jika kita mau dilakukan swab justru kita harus tidak tegang ya dengan posisi wajah mungkin tersenyum itu membuat rongga hidungnya lebih lebar dibanding kita akan mengernyit atau menahan napas itu rongga hidung kita akan mengecil. Justru itu nanti akan membuat sakit untuk dilakukan. Jadi kalau jika dia akan melakukan swab ya kita rileks, tarik napas panjang, terus posisinya lebih keadaan seperti tersenyum. Sehingga membuat rongga hidung kita memang jauh lebih lebar dibanding kita berkerut. Oh, oke. Jadi lebih nyaman nanti dilakukannya, nggak terlalu sakit. Oke, semoga bisa ya dok ya besok kita praktek. Soalnya jadi posisi wajahnya mesti hidung ini kan punya jadi kita ngomongnya katup hidung, jadi valve hidung. Jadi kalau kita mengernyit di katup sini, dia akan mengecil, sehingga itu akan menghalangi masuknya cotton itu. Jadi memang harus posisinya rileks, tenang, tarik nafas panjang, terus pertahankan posisi seperti tersenyum begitu. Oke, besok-besok kalau yang mengetesnya ngelihat kita, kok sekarang tersenyum, kemarin nggak tersenyum? Iya, kata dokter Jenny suruh tersenyum. Iya, itu membuat jauh lebih rileks otot-otot yang di hidung sehingga rongganya jadi lebih besar. Oke. Dok, juga tanya, kalau pas lagi dimasukin itu dok, itu boleh bernapas atau harus tahan napas sih dok sebenarnya? Bernapas saja. Jadi kita nggak menahan. Dengan kita menahan napas, itu justru kita mengkontraksikan otot di hidung kita dan itu akan membuat rongganya mengecil. Jadi kita bernapas saja seperti biasa. Jadi rileks, napas biasa. Mungkin kalau takut ya merem aja. Jadi nggak terlalu membayangkan dilakukan itu. Aduh, terima kasih Dokter Jenny. Ini informasinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, yang selanjutnya, nah bersihkan hidung. Seberapa penting sebenarnya membersihkan hidung? Ini dalam artian bersihkan hidung ini untuk mengetahui hasil tesnya lebih akurat lagi, lebih sensitif lagi, atau gimana ya dok? Atau hanya untuk meminimalkan terjadinya produksi-produksi bonus-bonus dari dalam ini dok? Gimana tuh? Ya. Kalau bersihkan hidung ya kita kenal dengan mencuci nasal washing ya itu untuk membuat lendir di hidung kita jauh lebih bersih sehingga pengambilan sampel lebih akurat itu jauh lebih baik. Dengan banyaknya lendir itu akan kurang baik. Jadi bersihkan dengan itu cuci yang kita kenal dengan kalau di THT biasanya kita akan menyarankan untuk melakukan cuci hidung atau nasal brushing. Itu pakai cucinya dengan air biasa aja udah cukup atau perlu cairan khusus atau gimana tuh dok? Oh iya, mungkin kalau dengan cairan biasa, saya pernah coba sendiri ya sebenarnya. Dengan air biasa itu biasa kita lebih sakit dilakukan. Jadi lebih baik menggunakan ada cairan air agak hangat, kita berikan kalau kita mau bikin sendiri ya, garamnya sedikit aja. Garamnya sedikit, kita pakai seperti suntikan yang tidak ada jarumnya, kita lakukan cuci, itu jauh lebih aman. Tadi tidak menggunakan air biasa dan juga tidak menggunakan air campur-campuran seperti yang sekarang banyak ditambah minyak kayu putih dan segala macam. Tapi sebenarnya air putih ditambah dengan garam sedikit saja, seujung sendok itu cukup. Atau yang memang sudah dijual kemasan banyak seperti sasetan yang kita tidak perlu membuat, nanti kita ada sasetannya, kita seduh dengan air hangat dan itu juga ada alat yang sudah ready untuk digunakan. Atau sediaan yang memang sudah jadi lagi, lebih tinggal spray kita, jadi tidak perlu membuat cairannya, kita bisa melakukan. Jadi banyak yang dijual di pasaran untuk cuci hidung. Jangan menggunakan air yang karena itu akan merusak struktur selaput lendir di hidung kita.
Oke, mungkin yang selanjutnya juga bisa berkumur juga untuk membersihkan ya dok ya, karena ini tetap nyambung antara hidung dengan Ya, tenggorok. Kemudian kalau punya penyakit bawaan mungkin seperti sinusitis atau polip juga harus konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Dan pastinya kalau ya, pas lagi dimasukin jangan berontak ya dok ya, karena bisa bahaya malahan ya. Oke, betul. baik, terima kasih dokter Jenny sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dok, ini informasi yang sangat bermanfaat sekali. Ini pertanyaan kita selama 1,5 tahun ini akhirnya terjawab oleh dokter Jenny. Terima kasih dokter Jenny sudah Ya, berbagi bersama kami. sama-sama. Sehat-sehat terus, semoga pandemi segera usai. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carlo Sumarekon Serpong. Selamat pagi dokter Jenny. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.